yang kita ketahui dan kita rasakan bahwasanya sekarang itu kita berada dalam kemajuan, khususnya pada kemajuan era digital. Nah, semua hal yang berbau digital itu sekarang mudah sekali untuk diakses, seperti informasi. Jika kita ingin mencari sebuah informasi, sangat mudah. Tidak seperti dulu kita harus mencari di media cetak seperti koran dan sebagainya. Jika sekarang kita hanya perlu searching di Google, nah itu mudah sekali bukan. Nah, tapi dibalik kemudahan dari era digitalisasi sekarang, pasti ada yang namanya dampak negatifnya. Nah, selain tadi dimudahkan dalam mencari informasi, ada oknum juga yang memanfaatkan kemudahan teknologi tersebut untuk melakukan hal negatif, seperti pembelian. Selain tadi hal positif mendapatkan kemajuan, hal negatif juga ada kemajuannya. Nah, pembelian di sini juga mendapatkan kemajuan, seperti pembelian itu bisa dilakukan melewati media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bawakan adalah cyberbullying atau bullying melewati medsos atau media sosial. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa sih cyberbullying itu. Nah, jadi cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet dan ponsel yang melibatkan pengiriman, posting, atau berbagi konten negatif berbahaya atau palsu tentang orang lain secara berulang dan disengaja. Jadi garis besarnya cyberbullying ini pembulian yang dilakukan secara nonverbal atau tidak secara langsung, jadi melewati media. Nah, medianya ini adalah media massa, bisa menggunakan HP, laptop, atau apapun lah yang bisa diakses melalui internet. Ya. Di dalam cyberbullying tersebut itu ada taktik, jadi tidak hanya sekedar pembulian melewati media sosial, tapi di situ juga ada taktik atau golongan-golongannya. Nah, adapun golongan dari cyberbullying tersebut, yang pertama adalah harassment atau gangguan. Nah, harassment ini sendiri artinya adalah mengirim pesan yang bersifat ofensif atau menghina secara berulang. Saya kasih contoh seperti kejadian kemarin timnas Indonesia yang 90 ditambah 6 sama dengan 99. Nah, itu yang wasitnya sengaja menambah waktu. Nah, situ kan respon kita sebagai warga Indonesia pastinya tidak terima. Kita langsunglah mencari ide dari wasit tersebut. Nah, di situ pasti warga Indonesia mengirimkan sebuah pesan yang berulang, mengirimkan wasit apalah. Bisa jadi juga kita mengirimkan tempatan yang negatif, yaitu bisa disebut sebagai harassment atau gangguan. Ya, yang selanjutnya adalah denigration atau pencemaran nama baik, yang artinya menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi seseorang. Nah, kalau misalkan pembulian verbal ini biasanya dilakukan dengan cara gibah. Biasanya kan kalau gibah kita membicarakan orang yang tidak ada di tempat itu, kita menjelek-jelekan, tapi aslinya itu tidak sesuai kebenarannya. Jadi kita memutar balikan fakta. Tapi hal ini digitalisasikan. Jadi kita lakukannya melalui HP. Ya, yang selanjutnya adalah flaming atau memprovokasi. Ya, memprovokasi ini dapat diartikan sebagai menggunakan bahasa yang ekstrim untuk memicu reaksi emosional dari korban. Ya, biasanya ini dilakukan di media sosial atau kita kurang senang pada postingan seseorang, ya, kita memberikan komen negatif seperti apa sih pos-pos tidak jelas, apa sih muka standar aja kok ngepostnya berlebihan. Itu kita masih yang keresahan mulai ini postingan tersebut itu juga termasuk dalam bullying, cyberbullying. Yang selanjutnya adalah impersonation atau peniruan.
bersifat akunnya itu anonim, jadi tidak tahu itu milik siapa. Ya, di akun tersebut itu di sana banyak mengeluarkan kayak hujatan-hujatan pada personal. Nah, tapi tidak diketahui Fufukawa itu akunnya milik siapa. Nah, itu dikategorikan dalam cyberbullying yang impersonation atau penipuan. Dan yang terakhir adalah exclusion atau pengecualian. Artinya secara sengaja mengecualikan seorang dari grup online. Nah, ini pembullying yang biasanya dilakukan dalam grup WA. Yang biasanya kan dalam 10 orang biasanya ada 1 orang itu yang dikucilkan. Masih rame-ramenya nih, terus 1 orang muncul, mau acara apa nih? Terus pada diem semuanya, nggak ada yang respon. Itu termasuk juga dalam kasus pembullying. Jadi tapi tidak ada. Nah, itu juga termasuk dalam pembullying. Jadi teman-teman semuanya harus memperhatikan betul, harus aware atau kita harus peduli kepada sesama, jangan memperdulikan diri sendiri. Nah, kiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak